juga hari Rabu itu kelihatannya saya belum upload tugas ke Google Classroom ya. Itu mohon maaf banget. Itu bukannya apa-apa, saya baru kena halangan. Jadi hari Selasanya itu sebenarnya malamnya mau saya buatkan recording gitu ya. Karena memang Selasa kemarin itu upload terakhir untuk audit mutu internal. Jadi saya ke kampus sampai sore. Nah, perjalanan pulang itu saya kecelakaan. Jadi Rabunya saya nggak bisa ngasih tugas ke kalian, tugas di Google Classroom itu saya nggak bisa karena benar-benar kalau cuma ya kecelakaannya sih ini aja sih cuma beruntun antara motor dengan motor kayak gitu, jadi banyak gitu ya di Solo, tapi posisi di Solo gitu. Nah itu sebenarnya kalau hanya kalau hanya jatuh mungkin saya masih bisa ya dengan duduk, karena kaki yang terutama kaki aja yang agak begitu kayak ya masih sakit lah, sampai sekarang pun jalan pun masih belum bisa normal gitu ya. Tapi ini saya sudah di kampus kok, karena saya udah izin 3 hari Rabu, Kamis, Jumat. Dan kebetulan juga hari Rabu paginya itu anak saya kena DB dan trombositnya itu sampai, ini maaf curhat ya, karena kenapa ini saya sampaikan, karena memang saya salah gitu, nggak ngupload tugas, nggak ngasih recording. Jadi sharing saya ini supaya kalian tidak menyalahkan saya gitu, karena memang betul-betul saya baru ada musibah gitu, jadi mohon maaf untuk itu semua gitu. Dan hari Rabunya itu anak saya masuk ke rumah sakit karena DB gitu ya, DB dan trombositnya itu udah ngedrop 30-an. Jadi pikiran saya itu udah nggak bisa mikir lah, laptop aja saya nggak buka laptop dan lain sebagainya, sampai luka-luka saya itu nggak keurus. Nah, karena nggak keurus, nggak diobati, nggak minum obat, padahal udah periksa itu, tinggal minum obatnya ketinggalan, nggak minum obat, dan udah 5 hari ini lukanya pun masih basah, istilahnya belum kering, dikarenakan ya saya kurang perhatian dengan luka saya fokus ke anak saya anak saya masih kecil gitu, kena DB itu udah blank semua gitu, maksudnya blank tuh saya nggak mikir tugas, nggak mikir apapun kayak gitu ya. Jadi mohon dimaklumi ya Mas Mbak ya. Dan nggak tahu ini saya ngajar kalian ini banyak sekali ya kendala, maksudnya kendala di saya bukan di kalian, kendala di saya. Banyak yang sakit ini, jadi ya saya kurang maksimal, terus terang saya kurang maksimal dalam mengajar di semester antara ini. Tetapi insya Allah untuk materi meskipun nggak saya jelaskan sudah saya upload di Google Classroom, dan kalian juga cuma ini aja ya mengulang, jadi saya kira kalian juga akan lebih mudah ketika hanya saya kasih materi gitu ya, untuk dibaca lagi dan hanya untuk mereview dan merefresh lagi tentang elektronika ya, seperti itu. Jadi itu tadi alasan saya kenapa minggu kemarin saya nggak ngasih recording, dan yang kedua hari Rabunya saya tidak ngasih tugas ke kalian gitu ya. Nah itu mohon saya dimaklumi, tapi kalau kalian pengen tambahan lagi pertemuan saya juga nggak masalah ya. Sebenarnya hari ini itu kita terakhir pertemuannya, tanggal 8 ini kita terakhir semester antara gitu ya. Karena terakhir kalau kalian misalkan ini kalau Anda butuh pertemuan tambahan saya persilahkan, kalau enggak, kalau masih ada kesulitan boleh tanya ke saya atau japri ke saya, enggak apa-apa gitu ya, silahkan gitu. Tapi kalau misalkan dicukupkan sampai jadwal yang memang tersedia untuk semester antara, akan saya kasih lanjutannya dalam arti gini, hari ini saya akan menjelaskan
Hari ini saya akan menjelaskan analisis AC ya, analisis AC pada transistor yang kemarin saya lupa nggak lupa sebenarnya nggak bisa buat recordingnya karena kondisi saya. Kemudian besok karena materi kita itu masih dua Mas Mbak, yaitu op-amp sebagai penguat non-inverting dan penguat inverting, jadi ada dua. Yang op-amp itu inverting non-inverting saya kira nggak masalah. Kalian sudah pernah praktek dan praktek untuk op-amp tuh gampang gitu ya, gampang. Hanya misalkan penguatannya untuk inverting tinggal min RF per Rin dan seperti itu aja. Atau yang non-inverting min 1 plus RF per Rin kayak gitu. Nah, itu nanti saya mohon kalian untuk mempelajari materi yang saya share ya, maksudnya dipelajari sendiri aja untuk yang inverting dan non-inverting, atau nanti saya buat tugas aja itu, hanya dua itu aja. Dan kemudian ada satu lagi materi, satu lagi itu sesuai RPS. Jadi gini, dua materi itu yang pertama op-amp ya. Op-amp itu sebagai penguat inverting dan non-inverting nanti saya jadikan tugas untuk besok. Saya jadikan tugas. Kemudian materi yang kedua itu tentang alat ukur ya. Alat ukur itu kita lewati aja, nggak perlu kita bahas karena alat ukur itu paling multimeter, kemudian osiloskop, power supply DC itu peralatannya yang pernah kalian gunakan ketika kalian praktek elektronika. Nah, itu kan sudah kalian gunakan ya, jadi kita nggak perlu bahas, nggak masalah. Karena kalau misalkan dibahas malah tambahan tugas Anda lagi gitu. Saya kira nggak perlu. Jadi untuk yang alat ukur itu saya skip ya. Karena alat ukur itu masuk satu pertemuan, sebenarnya hanya satu pertemuan masuk ke RPS ya. Nah, alat ukur yang mendukung untuk praktek elektronika, yaitu kalian kan sudah berpraktek ya, saya kira alat ukurnya itu Anda sudah tahu, saya ulang seperti multivoltmeter, kemudian ampermeter, peralatannya yang dipakai power supply DC, AFG, CRO itu saya kira nggak masalah ya. Kalian sudah pernah praktek. Kalau diteorikan gitu agak susah juga membayangkan cuma satu pertemuan gitu. Tapi kalau pada saat kalian kemarin praktek kan langsung tahu, alatnya seperti ini. Maksudnya yang mengikuti praktek luring, kan ada yang sama sekali nggak mengikuti kan, gitu. Nah itu Mas Mbak, jadi rencana saya hari ini saya menjelaskan analisis AC ya pada transistor. Besok saya berikan penugasannya nanti setelah pembelajaran ini langsung saya kasih tugasnya. Terakhir pengumpulannya besok. Jadi besok itu untuk terakhir pengumpulan op-amp. Op-amp hanya dua, kayak membuat ya buat ini kayak paper kayak gitu, ditulis tangan tentang op-amp. Nanti saya saya infokan lagi di Google Classroom ya. Tentang op-amp hanya dua aja, op-amp untuk penguat inverting sama yang non-inverting. Nah seperti itu untuk hari ini dan besok. Nah hari Rabunya, tolong diperhatikan, hari Rabunya saya akan mengadakan UAS, ujian akhir. Jadi harusnya Senin ini selesai, tapi saya mundur sampai hari Rabu. Rabu itu saya adakan UAS. Nah saya tanya dulu, kalian kebanyakan masih di daerah Anda masing-masing atau sudah di kampus? Halo? Kalau saya Bu masih di daerah saya Bu. Oh gitu. Yang lain berarti udah di kampus selain Mbak Zahra? Iya, ada teman saya yang ikut hima gitu Bu. Gitu, iya. Gini aja, kalau masih banyak di kampung atau masih banyak di daerah kalian masing-masing, itu di kontrak learning awal ya, harusnya kan kita adakan untuk ujian akhir itu kan tatap muka ya. Kalau kalian belum ke kampus, berarti kita adakan online lagi. Ada mau ujian online atau ujian? Recording stopped. Sebentar ya Mbak ya, saya
Enggak, saya ini dulu sebentar. Recordnya tadi ada yang record ya. Recordnya nanti aja. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Ini untuk ujiannya. Recording in progress. Halo, Mas Recording Mbak. stopped. Mas Mbak, saya minta masukannya ya, jangan diem aja. Kalau diem, ini loh ya, untuk ujian akhirnya kita adakan luring loh ya. Nah, makanya saya info dari kalian itu penting, mau saya adakan luring atau daring gitu ya. Kalau memang sudah banyak yang di Jogja, saya adakan luring gitu. Masih di luar Jogja, Bu. Oh, masih di luar. Atau nanti gini, per masing-masing kelas itu kira-kira yang sudah di Jogja berapa. Kalau nanti 50% sudah di Jogja, saya adakan sebagian luring, sebagian daring. Tapi kalau kebanyakan masih di daerah, nanti saya adakan daring gitu. Tapi meskipun saya mengingkari dari kontrak learning awal, ngingkari dalam arti gini, itu kan ya Anda membolehkan, saya enggak masalah. Tapi kalau Anda tetap luring, saya siap-siap aja. Malah saya senang banget kalau ujian UASnya itu luring gitu loh ya. Itu nanti karena kita bahas nanti aja. Saya nanti paling minta bantuan ketua kelas, baik kelas AD, kelas E, dan kelas FG ya. Nanti baiknya gimana? Saya tak ngikut aja, enggak apa-apa. Saya ngikut. Kemudian karena tugas saya masih banyak Mas Mbak, saya masih koreksi UTS Anda dan nanti koreksi UAS Anda, dan nilai kan segera diminta gitu ya, padahal terakhir harusnya untuk semester antara hari ini gitu ya Mas Mbak ya. Nanti silahkan dibahas di kelas masing-masing, ketua kasih info ke saya gitu nggih? Iya, Bu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Halo, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bu, untuk UAS kira-kira soalnya berapa, Bu? Soalnya setelah bahannya setelah UTS, transistor dan op-amp. Jadi untuk yang bahan semikonduktor, terus dioda itu sudah enggak. Jadi lebih saya memang saya ambil setelah materi setelah UTS, yaitu transistor dan op-amp. Op-ampnya nanti mudah, paling nanti soalnya kalau enggak 2, 3. Oke, Bu, Tadi kan makasih, Bu. Ya, pertanyaannya kan jumlah soal ya, jumlah soal 2 sampai 3. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lain? Belum ada? Belum ada, Bu. Ya, baik. Kalau belum ada, sebentar ya. Saya mau nanya dulu. Iya, sebentar. Di sini ada Mas Fauzi enggak? Fauzi Wijaya. Ada enggak? Fauzi Wijaya. Izin menyampaikan Bu, kalau Fauzi Wijaya itu kan habis cuti. Jadi yang elektronika di semester pendek ini Fauzi Wijaya nggak ngambil Bu. Nah, ini ya, makasih infonya Mbak Riana ya. Gini, kenapa ini saya tanyakan, karena saya kan ini sudah saya nilai kan, maksudnya sudah saya masukkan ke daftar penilaian saya, itu ada nama Fauzi Wijaya. Ini di Siakat itu ada
di Siakatnya itu ngambil, tapi di Google Classroom itu dia tidak mengerjakan tugas di Google Classroom, dan untuk pertemuannya juga dia juga tidak mengikuti. Jadi betul ya yang dikatakan Mbak Riana. Jadi ini sebenarnya nggak jadi ngambil elektronika ya Mbak Riana ya? Iya betul Bu. Nggak ngambil ya? Oke, karena Iya, Bu. kok di Siakat ambil, cuma di Google Classroom tugas nggak ngumpulkan, ngikuti Zoom meeting juga enggak, gitu kan saya harus konfirmasi dulu, karena ini berhubungan dengan penilaian. Ya, selanjutnya saya konfirmasi dulu, Muhammad Sifa, ada enggak Muhammad Sifa? Muhammad Sifa? Halo? Muhammad Sifa ada enggak? Muhammad Titan Maulana? Kalau ada info berdua ini, tolong saya dikasih tahu ya. Muhammad Sifa sama Titan Maulana. Mengikuti perkuliahan juga sepengetahuan saya, sesuai recording saya, itu juga enggak, dan tapi di Siakat dia daftar gitu loh ya. Belum ada info tentang beliau berdua? Gimana Mas Radit? Belum ada Bu, saya kurang tahu. Oh iya, makasih Mas Radit. Oke, nah itu hanya 3 itu yang agak ini, maksudnya yang selisih dengan perhitungan saya gitu ya. Baik, kalau nggak ada, kalau belum ada info Mas Siva sama Mas Titan, saya lanjut. Oke, saya izin share screen-nya Mas Mbak ya. Ya, ini yang kemarin saya record dulu. Recording in progress. Baik Mas Mbak, jadi untuk 2 materi ini, yaitu analisis AC pada transistor, itu di Google Classroom sudah saya upload 2 file ya. Di Google Classroom sudah saya upload 2 file. Yang pertama adalah analisis AC pada transistor, ini menggunakan metode hibrid. Kemudian yang kedua itu analisis AC. Analisis AC pada transistor tapi menggunakan model RE. Jadi ada 2 analisis AC. Yang pertama adalah model hibrid seperti ini. Yang kedua adalah model RE. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan salah satu aja, karena saya cari yang analisisnya mudah gitu ya. Nah, kalau untuk kedua analisis ini memang dia ada dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu ya, tapi yang lebih agak simple perhitungannya itu lebih ke model RE gitu. Nah, kalau model hibrid ini juga sebenarnya mirip dengan model RE, cuma parameternya dia penamaannya agak beda gitu aja. Nah, nanti di sini sudah detail saya jelaskan, kalian sebenarnya bisa mengikuti ya. Dan sekali lagi hari ini akan saya jelaskan salah satu analisis yang nantinya mungkin keluar di UAS gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan tentang analisis AC pada transistor dengan menggunakan model RE ya Mas Mbak ya. Jadi apa tuh gunanya kita menganalisis AC? Nah itu, kalau analisis DC kita sudah tahu fungsinya adalah untuk mengetahui key point-nya atau untuk mengetahui daerah kerja transistor. Nah, daerah kerja transistor biasanya kan ditulis, oh IB key-nya berapa, IC key-nya berapa,
VCE key-nya berapa. Nah, ada key. Nah, kita tentukan key point-nya di sini. Jadi, titik kerjanya itu di mana? Itu kalau analisis DC. Fungsi kalau kita sudah mengetahui di daerah kerja transistor itu untuk apa ya? Kita akan mengetahui daerah kerja transistor tersebut berada di kondisi jenuh, atau kondisi saturasi, atau cut off, atau aktif. Nah, ada 3 itu, gitu ya. Kalau untuk penguat harusnya itu berada di daerah kerja aktif. Tapi kalau untuk saklar itu dia bekerja pada daerah cut off dan daerah saturasi. Seperti itu. Itu analisis DC, fungsi analisis DC itu. Oh, ternyata dengan analisis DC, rangkaian yang saya analisis ini termasuk ke penguat ya, penguat. Dia berada pada daerah kerja aktif, berarti dia bisa sebagai penguat. Salah satu syarat dia sebagai penguat, misalkan di kelas A itu dia VCE-nya adalah setengah dari VCC atau mendekati, bukan setengah pas tapi mendekati. Ya, bisa kurang lebihnya setengah VCC. Oh, berarti ini rangkaian yang saya analisis dengan menggunakan analisis DC ini adalah rangkaian penguat gitu ya. Nah, itu untuk analisis DC, Mas Mbak. Nah, kalau untuk analisis AC itu fungsinya apa? Nah, analisis AC di sini fungsinya adalah untuk mengetahui penguatannya. Jadi untuk mengetahui gain ya, gain atau penguatannya. Penguatannya berapa? Karena penting juga, karena transistor kalau kita gunakan sebagai penguat ini kita harus tahu, oh penguatannya berapa kali. Sinyal inputnya dikuatkan berapa kali. Nanti outputnya akan menghasilkan penguatan berapa kali. Nah, seperti itu. Jadi analisis AC di sini untuk menentukan gain atau penguatan dari transistor yang akan kita analisis, gitu loh ya. Jadi penguatannya di sini bisa jadi penguatan tegangan, bisa jadi penguatan arus. Kalau kita pakai transistor model konfigurasi common emitter, berarti kita bisa menghitung penguatan tegangan maupun penguatan arusnya. Nah, seperti itu ya Mas Mbak ya. Tapi kalau nanti kita menganalisis tentang konfigurasi common base atau common collector, nanti ya hanya salah satu untuk penguatan tegangan aja atau penguatan arus saja. Tapi yang akan kita bahas adalah penguatan common emitter, yang di sini kita bisa menghitung berapa penguatan tegangan dan berapa penguatan arusnya. Nah, seperti itu Mas Mbak. Jadi untuk konfigurasi yang lain, dengan nantinya Anda belajar sendiri dengan melihat dari konfigurasi CE atau common emitter, semoga bisa membantu kalian untuk menganalisis dengan rangkaian pada konfigurasi yang lain seperti itu. Jadi semua tidak harus disampaikan di sini. Kalau disampaikan semua nggak akan nyampe, meskipun tidak semester antara pun juga hanya disampaikan contoh-contohnya aja. Nah, selanjutnya ini kita akan menganalisis pada transistor model BJT ya. Jadi analisis AC ini ada aturan-aturannya. Ini untuk kita analisis yang model RE. Kalau model hybrid nanti juga ada aturan-aturannya. Jadi ngikuti per masing-masing metodenya. Kalau kita pakai metode RE ya kita ikuti ini. Nah, untuk analisis AC ini contoh kemarin kalian tahu ini adalah rangkaian pembagi tegangan ya. Karena di transistor kita sudah mempelajari 2 rangkaian, yaitu fixed bias atau bias tetap, dan yang kedua adalah rangkaian pembagi tegangan. Ini yang saya contohkan pembagi tegangan dulu ya. Nanti untuk contoh-contohnya kita bisa yang mudah dulu untuk yang fixed bias atau bias tetap gitu Mas Mbak. Nah, perhatikan Mas Mbak. Jadi ketika kita mau menganalisis AC, itu syaratnya apa? Yang pertama adalah kita harus menghubung singkat atau short circuit untuk semua kapasitor. Jadi kapasitornya di sini nanti akan dihubung singkat, Mas Mbak. Nah, ini dihubung singkat. Jadi kalau dihubung singkat, kurang lebih nanti modelnya akan seperti ini. Ini jadi garis lurus, ini juga garis lurus, ini juga garis
Ini juga jadi garis lurus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian masih ingat dengan analisis DC itu apa? Bukan hubung singkat, tapi dia adalah hubung buka. Nah, seperti ini bedanya itu. Nah, kayak gitu ya Mas Mbak ya. Jadi kalau untuk analisis AC ini kapasitor di masing-masing input maupun output, baik itu kapasitor bypass maupun kapasitor kopling, di sini adalah dihubung singkat. Jadi kayak kapasitornya ini hilang, kayak dihubungkan singkat gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, kalian harus paham dulu. Yang kedua, syaratnya apa kalau kita mau analisis AC dengan model RE? Yang kedua syaratnya ini, hubung buka atau open circuit untuk semua sumber DC dan di-ground-kan. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah sumber DC, ya enggak? Sumber DC karena transistor dia adalah komponen aktif. Kalau dia tidak dipicu dengan daya tersendiri atau supply tersendiri, dia tidak akan dia belum bisa aktif. Maka di sini untuk sumber DC ya, sumber DC itu dihubung buka dan di-ground-kan. Nanti akan jadi ground ini nanti. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Nah, itu. Nah, ini cuma ada syaratnya ini untuk menganalisis AC dengan model RE. Selanjutnya, kalau kita terapkan dua syarat tadi di rangkaian ini, itu hasilnya seperti ini Mas Mbak. Yang C1 akan menjadi open ini hubung singkat seperti ini, yang C2 juga seperti ini. Saya gini aja biar tahu. Yang ini dia jadi seperti ini, yang ini dia juga sudah jadi seperti ini, yang sini dia juga seperti ini. Nah, RE ini kemana? Ini kalau kita lihat gambarnya ini ya, RE ini kemana? Nah, kalau di sini sebuah jalan raya ya Mas Mbak ya, ini ada hambatan, ini tidak ada hambatan, kebanyakan itu dia akan lari ke sini arus itu, ya. Pengendara itu akan banyak lari ke sini, bukan yang ada hambatannya. Jadi RE ini seperti tidak ada atau bisa dihilangkan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi paham ya, RE bukan tiba-tiba hilang, tetapi karena di sini ada kapasitor koplingnya. Jadi dan syaratnya C tadi adalah di hubung singkat, maka dia akan seperti ini hasilnya. RE-nya hilang. Nah, seperti itu Mas Mbak. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk VCC ini terhubung ke R1 dan RC ya. Nah, tadi apa? VCC itu dihubung buka, open circuit, dan di-ground-kan. Nah, ini kalau saya putus masing-masing dapat VCC, untuk RC juga masing-masing dapat VCC, hasilnya kayak gini. Ini sudah dihubung buka, kemudian RI-nya ini VCC-nya diganti ground, yang RC-nya ini yang terhubung ke VCC juga VCC-nya diganti dengan ground. Yang lain sama. Nah, ini ya, syarat ini sudah kita kerjakan, sudah kita convert dari model apa adanya ke dalam persyaratan yang diinginkan oleh model RE. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita lihat ini. Transistor ini setelah dua syarat tadi sudah kita lakukan dengan kapasitor dan sumber DC-nya, selanjutnya adalah transistor dapat kita redesign atau kita desain ulang gitu ya, sesuai dengan analisis AC. Nah, untuk transistor ini sebenarnya bisa diganti dengan rangkaian ekuivalen. Nah, kita anggap kotak ini adalah nanti rangkaian ekuivalennya ya. Ini kan transistor, ini tadi kan bentuknya adalah atas tadi kan R1, R2 ini kita buat satu, ini kan di paralel ya, kemudian ini kaki basis masuk ke transistor, kaki emitor ya ini ya, dari keluaran arus konvensionalnya transistor ini masuk ke emitor, dan ini adalah kaki kolektornya. Jadi yang kotak ini nanti kita akan ubah ya, kita akan ubah menjadi rangkaian ekuivalen sesuai dengan analisis AC-nya gitu. Nah, seperti ini Mas Mbak. Kalau ini inputannya
tetap ngikut karena kita adalah analisis AC. Analisis AC itu ya ciri khasnya ya dia mempunyai input sinyal yang kecil karena nanti diharapkan outputnya menjadi sinyal yang lebih besar, terjadi penguatan dan sinyalnya lebih kuat dan di situ sinyalnya akan menghasilkan nilai yang lebih besar seperti itu Mas Mbak. Jadi kalau di analisis DC ini otomatis hilang karena kapasitornya adalah terhubung buka. Tapi kalau di analisis AC sinyal inputnya ini tetap karena yang mau kita olah adalah sinyal kecil atau sinyal input dari sini nih. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat seperti apa rangkaian ekuivalennya untuk analisis AC ini, gitu. Nah, ini nanti kita lanjutkan di berikutnya ya. Nah, di sini sebelum nanti ini akan saya review. Jadi gini, ini sebenarnya harusnya di atas saya lupa untuk mengedit ya. Jadi model analisis AC pada transistor BJT itu ada dua model, yaitu model hybrid dan RE ya. Kalau hybrid nanti silahkan dibaca sendiri. Kalau model RE ini transistor pada dasarnya adalah perangkat yang dikendalikan oleh arus. Oleh karena itu untuk model RE ini menggunakan dioda. Nah ini masih ada hubungannya. Jadi ini transistor ini nanti akan buat ekuivalennya ya, rangkaian ekuivalennya itu dengan ini dioda dan sumber arus. Nanti untuk transistornya rangkaian ekuivalen transistor itu nanti kita ganti dengan dioda dan sumber arus untuk menduplikasi perilaku transistornya. Nah, untuk model RE ini salah satu kelemahannya adalah dia sensitif terhadap DC level gitu ya. Jadi kalau sensitif terhadap DC level, apa yang kita kerjakan supaya tidak sensitif gitu ya. Untuk mengurangi kelemahan yang dipunya model RE ini ya, pada saat kita analisis DC kita harus benar-benar bisa mengatur nilai-nilai yang ada di rangkaiannya, baik itu nilai R dan lain-lain, itu supaya apa? Supaya daerah kerja transistor itu mendekati setengah VCC untuk VCE-nya. Itu ya, berarti tepat berada di tengah garis bebannya. Nah, dulu kan udah pernah saya jelaskan garis beban ya. Jadi kalau garis bebannya tepat di tengah atau ya sekitar tengah itu dia sudah bagus. Tapi kalau daerah kerja atau titik kerjanya itu mendekati ke saturasi atau ke cut off, maka kalau nilainya seperti itu untuk analisis DC, ketika kita analisis AC-nya menggunakan model RE, maka ya kurang bagus karena memang kelemahan model RE ini adalah dia sensitif terhadap DC level ya. Tetapi kita bisa mengurangi kekurangan yang dimiliki model RE ini, yaitu dengan cara apa? Yaitu tadi analisis DC-nya dibuat, nilai-nilainya di-adjust, diatur supaya apa? Supaya daerah kerja transistornya itu tepat di daerah aktif, yaitu di tengah-tengah garis beban. Atau kalau di syarat untuk kelas A itu apa? Setengah VCE itu apa? Setengah VCC. Gitu loh Mas Mbak. Jadi nggak apa-apa dia mempunyai kekurangan, tapi kita juga bisa mengakal supaya kekurangan yang dimiliki oleh model RE itu tidak begitu pengaruh terhadap kinerja dari transistor itu sendiri gitu. Nah ini tadi Mas Mbak, ini ya, ini untuk transistor yang semua sinyal AC ekuivalen sirkuitnya atau rangkaian ekuivalennya itu diganti dengan dioda dan sumber arus. Nah ini kan, ini adalah transistornya, kemudian nanti transistor ini akan diubah dioda dan arus ya. Nanti kita lihat dari contoh yang ada. Nah, selanjutnya tadi untuk rangkaian pembagi tegangan. Sekarang kita akan fokus ke konfigurasi bias tetap CE. Sebenarnya kalau untuk pembagi tegangan tadi, kalau sudah
di antara R1 dan R2 itu sudah diparalelkan, nanti kurang lebih hasilnya juga akan seperti ini. Kita coba untuk analisis yang mudah dulu ya. Jadi untuk konfigurasi bias tetap CE. Jadi gini Mas Mbak, kita lihat dulu, ini adalah rangkaiannya seperti ini. Jadi ada V input untuk masukkan tegangan inputnya, kemudian ini ada arus masuk melalui C1, ini ada RB, kemudian ada RC, ada kaki emitor, dan ini juga ada C2, dan di sini tidak ada kapasitor koplingnya ya, karena apa? Karena memang meskipun nanti ini ada RE, kalau ada kapasitornya, RE-nya juga akan hilang gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini Mas Mbak perlu diketahui ini ada ZI. ZI itu apa? Z input atau impedansi input. Jadi di bagian sini, di bagian input itu ada impedansi input. Di bagian output nanti juga ada impedansi outputnya. Ada arus masuk, ada arus keluar ke sini, dan ada tegangan keluarnya. Nah ya, seperti itu. Ini ada, berarti ada V input, I input, ada hambatan input. Di sini juga ada, di bagian output juga ada tegangan output, arus output, dan juga hambatan output. Jadi masing-masing di sisi input maupun di sisi output dia mempunyai 3 variabel, ada arus, tegangan, maupun impedansi gitu ya. Baik, kalau ini sudah paham dari rangkaian fixed bias-nya, kita akan ubah dulu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tadi, yaitu apa? Yuk kita lihat untuk C-nya dulu. Silahkan semua C ini diubah ke ini, dia terhubung singkat. Nah, jadi seperti ini. C-nya hilang jadi hubung singkat, ini juga jadi hubung singkat. Kan gitu ya. Nih, jadi hubung singkat ini. Nah, kemudian VCC itu dibuat ground. Ya, dihubung buka, kemudian dibuat ground. Nah, berarti ini RB terhubung ke ground, karena RB terhubung VCC, maka VCC diganti ground. RC juga demikian, ini juga terhubung ke ground. Nah, sebenarnya groundnya di atas sebenarnya juga bisa, Anda buat kayak gini juga bisa kok. Cuma kan agak gimana gitu ya, kelihatannya kok ground ada di atas, ground biasanya di bawah. Nah, ini buat kayak gini juga tidak masalah gitu ya. Jadi seperti itu Mas Mbak. RB-nya terhubung dengan ground, RC-nya juga terhubung dengan ground. Jadi 2 syarat kita terapkan di rangkaian fixed bias. Kemudian kalau 2 syarat tadi sudah kita terapkan di rangkaian fixed bias, langkah selanjutnya apa? Kita ganti ekuivalen dari transistornya. Ya, transistor kita ubah ke rangkaian ekuivalennya, yaitu ini kita ubah sebenarnya dioda ya, tadi dioda dan arus. Cuma di sini kita ganti diodanya adalah beta RE. Nah, kita lihat dulu. RE modelnya seperti ini. Ini adalah input, ini RB, tidak masalah ya untuk RB. Ini tegangan inputnya. Ini adalah RB-nya. Nanti di RB ini otomatis di bagian inputnya juga ada impedansi input. Nah, ini IB. IB ini ya, IB di sini ini akan masuk atau ekuivalennya itu seperti dioda. Tapi di sini diodanya karena kita menggunakan RE, maka kita ganti dioda tersebut jadi beta RE. Ini sudah ketetapan dari RE model. Untuk model hybrid pun juga ada ketetapannya. Jadi HIE, HOE kayak gitu ada. Nah, kalau yang RE jadi beta RE, ini sudah ketetapan dari model RE, seperti itu. Jadi transistornya ini jadi kayak gini, BRE ya. Kemudian yang ini arusnya ya, arusnya itu dari IC. Di sini dia jadi apa? Dia jadi beta IB. Kalau ini jelas. Ini kan sebenarnya arus IC. Arus IC itu apa toh? IC itu adalah beta kalikan IB. Tetapi di sini juga
paralel dengan RO. RO ini adalah hambatan dalam dari transistor, ya. Hambatan dalam dari transistor. Dulu pernah saya jelaskan pendekatan pendekatan dioda yang awal itu kan ada pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3 yang di dalamnya itu juga ada hambatan dalam dioda. Kalau ini juga sama, ini juga ada RO, ini adalah hambatan dalamnya. Jadi intinya gini Mas Mbak, dari transistor ini yang menuju ke bawah sini adalah kita kasih beta RE, yang arus itu untuk arus kolektornya itu beta IB, tapi diparalel dengan RO atau hambatan dalam dari transistor. Jadi kotak ini sudah ketentuan atau ketetapan dari model RE untuk menggantikan ini. Nah, seperti itu. Ya, kita buat apa adanya kayak gitu. Nah, ini kalau sudah ya yang lain sama RC ya di sini. Nah, ini arusnya kenapa arusnya masuk? Karena dia adalah jenis NPN ya, transistor NPN. Jadi arusnya ke sini, arus ke sini, kemudian kalau ini ada arus basis masuk meskipun kecil, dia akan mengalirkan arus dari kapasitor ke sini menuju ke emitor. Jadi kayak gini. Nah, ini masuk ya. Ini RC-nya tetap. Jadi yang di ini itu jadi ini. Nah, itu aja. Yang lain sama, RP sama, RC sama. Jadi cuma ngubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ubah dalam bentuk seperti ini, Mas Mbak, kita akan cari rumusnya, Mas Mbak. Kita akan, sebenarnya rumusnya sudah jadi. Ini Anda pakai ini juga boleh. Ini sudah ada, tinggal kalian gunakan aja. Ini rumus jadinya, gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu di sini. Satu-satu ya, untuk input impedance-nya dulu. Jadi ada hambatan input. Hambatan input tuh kan ini, kita lihat dulu hambatan input. Kenapa kita harus nyari hambatan input, hambatan output? Padahal kan fokus kita untuk analisis AC itu untuk mengetahui gain ya, penguatan baik itu tegangan maupun arus gitu. Tapi di sini kita juga perlu untuk mengetahui berapa impedansi input dan impedansi outputnya. Yang pertama untuk impedansi input dulu Mas Mbak, kita lihat dulu. Nah, impedansi inputnya di sini adalah, ini kan ada 2 ya, ada 2 R kan. Kita sudah pakai rangkaian ekuivalennya. Kalau untuk mencari rumus dengan menggunakan model RE, rangkaiannya sudah harus ekuivalennya gitu ya. Diharap atau yang sudah disesuaikan dengan standar untuk analisis menggunakan model RE gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada di bagian input itu ada 2 R, yaitu RB dan BRE. Dan di sini kepotong oleh titik kan, percabangan. Maka antara RB dan beta RE itu adalah dihitung secara paralel. Maka Z input ini adalah RB paralel dengan beta RE. Nanti kalau Anda kalian jabarkan ya tinggal RB kali beta RE dibagi RB plus beta RE. Nah, seperti itu. Hanya kayak gitu aja. Kemudian Z input ini nilainya mendekati beta RE. Jika syaratnya ini dipenuhi. Syaratnya apa? Jika RB itu lebih besar sama dengan beta 10 beta RE. Untuk mengetahui kayak gini gimana? Ya nanti kalau ini sudah diketahui RB-nya berapa, beta RE-nya berapa. Kalau di soal kan sudah diketahui kan nilai-nilainya. Oh, ternyata RB-nya lebih besar 10 kali beta RE. Oh, berarti Z-in-nya nggak perlu Anda cari paralelnya antara RB dan BRE. Kalian bisa langsung melakukan pendekatan bahwa Z inputnya adalah sebesar beta RE, tapi dengan catatan RB-nya lebih besar dari 10 beta RE, gitu ya Mas Mbak ya. Ini sebenarnya bisa dibuktikan juga kalau kalian pakai coba-coba perhitungan ya, misalkan RB-nya sekian, beta RE-nya sekian. Nanti kalau Anda paralelkan
RB kalikan beta RE per RB plus beta RE nanti juga akan didapat kayak gini. Pokoknya kalian bisa menggunakan rumus ini, RB paralel beta RE, ya paralel kan kalian tahu ya, RB kalikan beta RE dibagi RB plus beta RE, atau nanti kalau RB-nya itu lebih besar dari 10 beta RE, caranya untuk mengetahui ini adalah nilai-nilainya nanti yang diketahui di soal itu kok. RB-nya lebih besar dari 10 beta RE, Anda nggak perlu perhitungan ini kelamaan. Anda bisa langsung melakukan pendekatan, yaitu Zin itu nilainya adalah beta RE itu sendiri gitu. Nah, itu untuk impedansi input. Kalau untuk impedansi outputnya, ya, Vout-nya itu ini, kita lihat di bagian sini. Ini juga ada dua, Mas Mbak. Ini ada R-nya ada dua. Ada RC sama beta IB. Maaf, ada RC sama RO, maaf ya. Beta IB itu arus atau IC. Jadi R-nya ada dua, RO dan RC. Nah, ada cabangnya, maka dia adalah paralel ya. Jadi ZO apa? RC paralel dengan RO. Bentar, koneksi saya agak turun. Nah, ZO itu RC paralel RO. Gampang kan? Sama dengan Z inputnya. Nah, Anda bisa gunakan cara ini, rumus ini. Atau ZO itu sebenarnya nilainya mendekati RC. Jika apa? Jika RO-nya, syaratnya RO-nya itu nilainya lebih besar atau sama dengan 10 RC gitu ya. Nanti kalau ini di soal udah diketahui, kalian bisa ternyata RO-nya besar sekali. Kalau RO-nya besar sekali, 10 kali RC, nilai RC, ya udah berarti ZO-nya ya RC itu sendiri. Nah, gitu nggak perlu pakai perhitungan ini, tidak apa-apa. Kalian harus kalian melakukan pendekatan ini tidak masalah. Bedanya hanya nanti di akhir itu kecil sekali beda selisihnya. Dengan menggunakan yang ini atau yang pendekatan itu nilainya hanya selisih kecil gitu ya. Baik, saya kira tidak masalah ya untuk hambatan input dan hambatan output. Yang penting kalian sudah bisa membuat ekuivalen rangkaian dari sini ya. Nah, selanjutnya kalau untuk impedansi input dan impedansi output kita sudah paham, kita coba lihat dulu untuk voltage gain-nya atau penguatan tegangan ya. Untuk penguatan tegangannya kita lihat dulu. Kita tahu bahwa untuk penguatan tegangannya ini adalah Vout per Vin atau VO per VI. VO itu Vout, VI itu adalah V input. Kalian bisa langsung menggunakan rumus seperti ini. Min dalam kurung RC paralel RO per RE ya. Nanti kalau RO-nya ini lebih besar dari 10 RC, maka untuk mencari penguatan tegangannya kalian cukup apa? Min RC dibagi RE ya. Min RC dibagi RE. Kenapa min? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Min ini bukannya nilai penguatannya semakin turun, bukan. Min di sini karena arah arusnya ini kebalik ke sana. Karena pakai tadi yang kita analisis kan transistor NPN ya. Jadi arusnya ke sana, maka di sini min ini hanya untuk ini aja Mas Mbak. Polaritas saja, polaritasnya kebalik. Memang kalau kalian cek di konfigurasi common emitter ya, common emitter itu dia polaritasnya kebalik. Jadi inputannya itu misalkan seperti ini, kecil kayak gini, outputnya nanti seperti ini. Nah, ini sudah Anda buktikan dulu pas Anda praktek elektronika yang common emitter. Nanti akan terbalik seperti ini. Jadi hanya polaritas min ini hanya menunjukkan bukan penguatannya makin menurun, tapi polaritas sinyalnya, karakteristik dari penguat common emitter itu sinyal outputnya itu polaritasnya terbalik dari sinyal inputnya. Nah, cuma itu aja. Min itu jadi penjelasan min ini untuk ini, gitu ya, paham ya? Nah, lanjut.
Kenapa bisa seperti ini? Ini saya jelaskan dulu, nanti kalau ini kita pakai yang ini aja ya. Nah, untuk ini kita coba lihat V out per V in. Kita lihat di sini V out ya. VO. Coba kita lihat VO, V out. V out itu kita tahu bahwa V itu kan I kali R ya. I-nya kan ini, IC ya. I-nya kan ini. I sebentar, I kalikan R. Kan ini V itu kan I kalikan R. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa V out di sini adalah I-nya. I-nya kan ini, IC ya. IC dikalikan dengan, nah, karena di sini tadi ada R-nya itu ada RO dan RC, maka R-nya ini kita ganti dengan ZO atau ZO atau Z outputnya. Jadi ini sama aja, I kali R, ini juga I sebenarnya kali R. Nah gitu ya Mas Mbak ya. Nah kalau kita sudah tahu seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa jabarkan lagi. IC itu sebenarnya apa? Kita tahu bahwa IC di sini, maaf ini saya kasih karena ini sudah merujuk ke IC anak panahnya ke sana, ini sudah saya kasih nilai min ya. Min ini polaritasnya, arah arusnya kebalik gitu. Polaritas sinyalnya nanti kebalik, hanya mengidentifikasi ke situ. Nah, kita lanjut di sini. IC itu sebenarnya apa? V out sama dengan IC. IC itu ini beta kalikan IB min. Karena saya nulis betanya kesulitan, saya pakai HFE ya. HFE kalikan IB. Nah, HFE kalikan IB dikalikan dengan Z0, Z output. Nah, seperti itu. Ini adalah V out-nya. Nah, kita tahu bahwa V out di sini itu min HFE kalikan IB. ZO-nya kita lihat, ZO itu apa? ZO itu ya kita tulis dulu. ZO itu kita masukkan ini, RC paralel RU gitu ya. Jadi ZO ini kita masukkan kita substitusi dari rumus ZO ini. Jadi seperti ini. Nah, kita sudah tahu rumus dari FO. Kita dapat persamaannya ini min HFE kalikan IB dikalikan RC paralel dengan RO. Nah, sekarang V in-nya kayak apa? V input itu sama dengan sama. V itu I kalikan dengan R. Cuma di sini kita harus tahu V out-nya di sini apa? V in-nya itu sama dengan, kita lihat dulu V in itu adalah VI. VI-nya adalah ini IB. Jadi IB kalikan dengan ZI atau Z input, R-nya saya ganti ZI. I-nya saya ganti IB karena ini adalah IB, di bagian input kan adanya arus IB kalikan ini pengganti RB BRE ini kan ZIN, jadi kalikan ZI gitu ya. Dan di sini kita akan tahu bahwa VIN ini sama dengan IB dikalikan dengan, nah kita sudah tahu bahwa ZI tadi apa? Z input kan sudah kita tahu ya. Z input bisa kalian pakai RB paralel beta RE, atau coba kita ambil yang HF, yang ini pendekatannya HFE, atau yang atasnya juga boleh kalikan RE. Nah ini sama aja. Nah kalau antara V out dan V in ini sudah dapat, kita bisa masukkan bahwa AV ini sama dengan V out per VI. Nah, ini kita masukkan di sini. Bentar, kita masukkan. Kita masukkan ya. Kita masukkan V out-nya apa? V out-nya kita masukkan ini. Ya.
min HFE min HFE kalikan dengan IB IB kalikan dengan itu RC kali di paralel RO, kemudian dibagi dengan ini VIN-nya. VIN-nya adalah IB kalikan HFE ya, ini ya, HFE kalikan dengan atau saya buat kayak gini aja, saya dalam kurung ya, karena ZIN-nya kan saya menggunakan pendekatan ini, HFE kalikan RE. Nah, seperti ini. Ini karena masing-masing ini dia sudah mempunyai apa namanya IB, berarti bisa kita coret. IB dicoret, ini dicoret. Ini juga ada HFE, ini juga ada HFE atau beta ya. Saya tulis karena ngetik beta itu agak susah, jadi nah ini HFE ini ada, di ini juga ada HFE. Jadi hasilnya tinggal ini Mas Mbak, sama dengan, nah ini tinggal apa? RC paralel RO dibagi dengan RE. Nah, ini hasilnya ini AV. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ini. Jika di sini RO-nya itu nanti nilainya, ini saya buat gini. Jika nanti nilai RO itu lebih besar, nilai RO itu lebih besar sama dengan lebih besar atau sama dengan 10 kalikan RC, maka rumusnya lebih mudah lagi. Jadi kalian bisa melakukan pendekatan ini Mas Mbak, yang kedua ini. Jadi ZO-nya tadi nggak usah ditulis kayak gini, tapi ditulis RC gitu. Jadi nanti lebih simpel lagi, sama dengan penguatannya itu tinggal min. Ini maaf, ini kurang min ya. Min. Nah, min. Ini kurang min. Nah, ini min. Sebentar. Saya hapus dulu. Sama dengan nih. Ini jadi sama dengan min RC ya, sama ini RC dibagi dengan RE. Nah, hasilnya juga akan sama ini. Nah, kalian bisa ini sudah dapat rumus AV penguatan tegangannya ini Mas Mbak. AV sama dengan apa? Min RC per RE gitu ya. Kita udah dapat ini. Caranya seperti itu. Kalau kita melakukan pendekatan kayak gini, mudah ya. Jadi kalau besok kalian kalau ngerjakan nggak harus Anda cari kayak gini, pakai aja rumus-rumus yang sudah jadi. Tapi kenapa ini saya jelaskan supaya kalian juga paham gitu loh ya Mas Mbak ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk current gain-nya itu juga sama. Penguatan input, penguatan arus itu apa? IO per arus output per arus input. Nah, hasilnya apa? Beta kalikan RB dikalikan RO. Sebab nanti masing-masing ini kalau di soal diketahui RB berapa, RO berapa, RC berapa, itu diketahui, betanya berapa diketahui. Tinggal Anda mau nginputkan ke rumus, kan mudah toh. Beta kalikan RB kalikan RO dibagi RO plus RC kalikan RB plus beta RE. Dapat rumus kayak gini gimana? Anda boleh menggunakan pembagi
pembagi tegangan, pembagi arus, IO ya, pembagi arus. Itu juga bisa. Misalkan ya nanti dicoba sendiri ya, pembagi arus itu kan arus outputnya di sini, berarti yang bukan dirinya RO per RO plus RC dikalikan IB dikalikan mana ini dikalikan beta IB atau dikalikan IC sendiri kan beta IB dibagi inputnya, arus inputnya, nanti hasilnya akan sama seperti ini kalau Anda buat kayak gini. Nah, nanti misalkan kok nilai di soal itu RO-nya itu lebih besar dari 10 RC dan RB-nya itu lebih besar dari 10 beta RE, sebenarnya apa tuh penguatan arus tuh ya beta itu sendiri. Nah, udah gampang. Penguatan arus tuh ya nilai besarnya beta itu sendiri, Mas Mbak. Nah, sebenarnya mudah kan. Penguatan arusnya berapa? Betanya 50. Ya, kalau syarat ini dipenuhi, kalau di soal diketahui betanya 50, penguatan arusnya apa? Ya mendekati 50 itu. Nah, gitu loh ya. Tapi kalau untuk penguatan tegangannya, nanti kita akan melakukan perhitungan dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus ini. Nah, kita coba untuk memahami itu, kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh kayak gini, Mas Mbak. Besok kurang lebih soalnya seperti ini. Tentukan nilai RE, ini kisi-kisinya langsung ya, nanti kurang lebih seperti ini, tapi nanti juga ada analisis DC-nya. Jadi ada analisis DC, ada rangkaian, kemudian dianalisis DC-nya seperti apa, analisis AC-nya seperti apa, nanti ada soal lagi mungkin tentang op-amp yang inverting dan non-inverting. Mesti pikiran Anda itu udah gampang lah, gitu. Untuk op-amp sendiri juga penguatannya juga gampang. Rumus-rumusnya saya kira tidak begitu masalah ya. Ya, baik. Nah, ini perhatikan, ini ada rangkaian seperti ini, Mas Mbak. Jadi kalau rangkaian seperti ini nanti harusnya kalian harus bisa mengubah ke dalam bentuk ke dalam bentuk ini rangkaiannya ya, rangkaiannya. Tapi nanti coba ini sambil Anda latihan nanti untuk persiapan UAS. Ini nanti Anda ubah rangkaiannya dalam bentuk kayak gini. Mencoba dulu. Kalau nggak mencoba pas UAS Anda belum tentu bisa. Tapi kalau mencoba dulu masih ada bingungnya, kan masih bisa ditanyakan ke teman kalian atau tanya ke saya, kan masih bisa gitu ya. Nah, ini nanti silahkan Anda buat sendiri. Karena saya sudah menjelaskan yang ini tadi. Nah, selanjutnya gini. Tentukan nilai RE. RE ini disuruh nyari dulu. Karena nanti di rumus-rumus kan mesti ada memasukkan nilai RE ya. Kemudian hitung Z input, Z output. Tapi di sini sudah diketahui RO-nya itu tak terhingga. Berarti besar sekali. Nah, ini tanda-tanda ini kalau RO-nya besar berarti nanti rumusnya menggunakan pendekatan ini. Nah, kalau kita lihat dulu ini ZO-nya ini. Ini tanda-tanda ini. ZO-nya, RO-nya kan tak terhingga. Kita lihat rumus ZO tadi. ZO kan ini. Jika RO-nya lebih besar atau sama dengan 10 RC, udah jelas kalau RO-nya ini udah tak terhingga, mesti ya akan lebih besar dari sudah lebih besar daripada ini kan gitu. Mesti nanti ZO-nya dia akan pakai nilai. Nah, ini kita lihat RO-nya dengan nilai tak terhingga. Hitung AV. Nah, kita suruh hitung AV-nya ya. Sampai AV aja, nanti kalau untuk AI-nya mendekati nilai betanya ini. Atau nanti kalian juga mencoba memasukkan ke rumus ini, itu juga bisa. Ini memang tidak semua, supaya kalian untuk belajarnya itu dari ini aja Anda utak-utak udah bisa nanti. Nah, kita lanjut, kita cari RE dulu. Untuk mencari RE ini kita tidak lepas dari DC analisis. Kita harus pakai DC analisis DC. Nah, kita tahu bahwa kalau dengan menggunakan rangkaian fixed bias ya, bias tetap,
tetap seperti ini. Kita tahu bahwa untuk mencari IB itu apa? Sebentar, sebelum ke sini kita DC analisis kan kalian masih ingat ya, analisis DC itu untuk menentukan daerah kerja transistor. Berarti kita cari IB, harusnya cari IC, cari VCE kan sebenarnya kayak gitu. Tapi karena kita mau mencari RE, kita cukup mencari ini aja. IB sama dengan VCC min VBE dibagi RB. Masih ingat ini rumus ini Mas Mbak? Ingat Bu. Halo? Iya, ingat ya. VCC-nya 12, 0,7 berarti pakai silikon kan. RB-nya berapa? 470 kilo ohm. Nah, kalau ini dikurangi ini dibagi sini, hasilnya adalah 24 mikroampere. Gitu ya. Nah, itu dipegang dulu. Nah, di sini IE ini sama dengan beta plus IB kalian IB. Nah, ini caranya di mana ya? Karena kan untuk mengetahui arus yang masuk ke emitor itu caranya seperti apa? Nah, itu caranya kita akan sebentar. Bentar. Bentar ya. Malah nggak bisa. Bentar. Nah, untuk mendapatkan nilai ini beta plus IB kalikan beta plus 1 kalikan IB dulu pernah saya jelaskan ya Mas Mbak ya. Jadi IE itu kan sebenarnya IB ya saya tulis kecil aja ya, IE sama dengan IB plus IC. Masih ingat ini ya? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih Bu. Masih ya. Berarti kalau masih, ini itu sebenarnya dapatnya dari sini. IE sama dengan IB plus IC kan kita tahu. IC itu apa? HFE atau beta kalikan IB. Nah, seperti itu kan masih ingat ya. IE itu apa? Karena masing-masing suku dia punya IB, maka IB bisa kita keluarkan. IB sama dengan 1 plus HFE. Nah, sama kan? Atau beta plus 1 kalikan IB ini ya 1 plus HFE kalikan IB. Sama ya, caranya seperti itu. Jadi ini itu cara mencarinya ini. Nah, kalau kalian sudah tahu seperti ini, karena untuk mencari arus IE itu ya pakai cara ini. Betanya sudah diketahui, betanya di sini adalah 100 tambah 1, berarti 101. Kalikan IB, IB-nya sudah dapat, yaitu 24,04 mikroampere. Jadi kalau dikalikan, IE-nya sudah dapat ini. IE itu 2 kali 4, 28 miliampere. Nah, kalau IE sudah dapat Mas Mbak, kita mudah untuk mencari RE. RE ini kenapa 26 mV? Ini sudah ketetapan, seperti misalkan kalau dioda sebagai setengah penyiarah gelombang itu kan 0,318 FM seperti itu. Ini RE untuk mencari FE ini diingat-ingat 26 milivolt, maaf, 26 milivolt dibagi IE. IE-nya kita sudah dapat ya. IE-nya kita sudah dapat ya. Nah, karena di sini sudah dapat, maka ya kita tinggal ini aja, Mbak. Ini sebenarnya kalau RE kan R ya, V sama dengan I kali R. R-nya kita cari berarti V per I. Nah, V-nya ini 26 mikrovolt, ini sudah ketetapan, jadi bukannya dapatnya dari mana itu enggak. 26 mikrofarad dibagi dengan IE, karena kita mencari RE di sini. Itu 2,428. RE-nya ketemu 10,71 ohm. Nah, kalau RE-nya sudah ketemu sekian, maka di sini beta RE-nya kita akan tahu nilai-nilainya. Nah, beta RE, kenapa kita cari beta RE? Karena RE-nya kan sudah dapat ya. Karena di sini nanti ada beta RE ini Mas Mbak. Ini betanya sudah diketahui, RE-nya juga sudah diketahui, ya kita kalikan dulu aja.
beta, karena untuk mencari impedansi input ya, impedansi input kan ini RB diparalel dengan beta RE. Kita cari beta RE dulu, betanya 100, RE-nya 10,71, sudah dapat. Nah, untuk mencari Z in ya kita bisa menggunakan rumus ini, RB diparalel dengan beta RE. RB-nya 470 kilo ohm, ini 470 kilo ohm, beta RE-nya 10 sebentar. Nih, beta RE-nya 1,071 kilo ohm. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sudah seperti ini, kalau ini dijabarkan, diparalelkan, hasilnya ini 1,07 kilo ohm. Tapi ini enggak dijabarkan loh ya. Coba kalau kita melakukan pendekatan Z in itu sebesar beta RE jika RB-nya lebih besar dari 10 beta RE. Nah, ini perlu kita tahu dulu. Coba kita lihat RB-nya berapa. RB-nya tadi kan ini 470 kilo ohm ya. RB-nya 470 kilo. Nah, apakah ini lebih besar sama dengan 10 kali beta RE? Ya, 10 betanya tadi kalikan 100 dikalikan RE. RE-nya berapa tadi? RE-nya 10,71. Halo? Sudah kembali. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Bisa didengar Mas Mbak? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, Bisa, maaf Bu. ya. Tadi ternyata saya keluar terpental tadi. Room-nya agak lemah di ruangan saya. Saya coba ulang sebentar. Tadi saya sudah jelasin sampai ini putus nggak sampai mendapatkan RE? Halo? Enggak Bu, udah sampai Enggak ya, sudah ya. Oke, sekarang beta B-nya ini kita kalikan beta. Kenapa kita cari beta RE? Karena kita mau mencari impedansi input. Impedansi input itu rumusnya adalah RB paralel beta RE. Kita cari dulu betanya adalah 100 kalikan RE-nya 10,71, hasilnya sekian gitu ya. Dan
Z inputnya atau impedansi inputnya itu 470K atau RB-nya itu di paralel 1,071 kilo. Hasilnya sekian. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau hasilnya sekian 1,07 ya, 1,07 itu kan mirip dengan beta RE ya. Berarti bisa jadi Z-in-nya ini bisa aja melakukan pendekatan ini Mas Mbak. Z-in itu beta RE. Nah, sebentar. Kalau melakukan pendekatan Z-in ini sama dengan beta RE, HFE kalikan RE. Nah ini, kalau melakukan pendekatan kan bisa aja Z-in itu sebenarnya beta kalikan RE. Beta kalikan RE ini pendekatan saya kasih, mana ya lambang yang mendekati itu. Yowes lah gini aja. Gini aja ya, ini mendekati jika Z-in-nya itu kita melakukan rumus pendekatan, kita bisa aja HFE kalikan RE ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus pendekatan ini, harusnya apa? RB-nya itu lebih besar dari 10 beta RE. Kita lihat RB-nya adalah syaratnya kalau melakukan pendekatan itu syaratnya RB itu lebih besar sama dengan 10 beta RE. Nah, kita lihat RB-nya 470K itu apakah lebih besar atau sama dengan 10 kalikan ini ya, beta RE ya, HFE kali RE itu kan beta RE. Ini 1,071K. Lebih besar enggak? 470K itu lebih besar dari 10,71K? Lebih besar, Bu. Iya, berarti benar kan? Kalau syarat ini terpenuhi, nah syarat ini terpenuhi, maka kita sebenarnya nggak perlu melakukan paralel antara RB dan beta RE, tapi cukup Z input itu adalah HFE kalikan RE atau beta RE itu sendiri. Beta RE sendiri itu 1,071. Maka di sini meskipun kita menggunakan paralel juga hasilnya akan sama. Ini 1,071, kalau yang ini 1,07 gitu loh ya. Kan selisihnya sedikit dengan menggunakan pendekatan maupun paralel biasa. Nah, ZO ini kalau kita melakukan pendekatan ZO itu sama dengan RC, berarti sudah terpenuhi. RO itu lebih besar dari 10 RC. Maka RC-nya sendiri adalah 3 kilo ohm. Langsung aja, ZO itu 3 kilo ohm. Jadi penguatan tegangan kita pakai aja rumusnya langsung. Nggak usah nyari lagi gitu loh ya. AV sama dengan min RC per RE. Kita langsung masukkan RC-nya 3, RE-nya adalah 10. RE-nya ini 10,71. Penguatannya ini Mas Mbak. Nah, penguatannya min 280,11. Min sekali lagi hanya mengidentifikasi bahwa sinyal outputnya itu beda fase aja ya, terbalik 180 derajat seperti itu. Jadi penguatannya sekitar 280,11 kali. Nah, seperti itu. Paham ya? Halo, paham? Paham, Bu. Ya, Iya, Bu. Ya, ya, Bu. kurang lebih seperti itu ya Mas Mbak ya. Jadi untuk persiapan ujiannya silakan dari soal ini digambar ekuivalennya, dicoba-coba lagi menginputkan ini, mencari penguatan arusnya, itu sebagai tugas kalian ya, untuk mempersiapkan UAS besok Rabu ya, besok Rabu. Kalau besok saya masih menunggu untuk, jadi gini Mas Mbak, hari ini kalian bisa mempelajari ini. Sama aja untuk mempelajari untuk persiapan besok Rabu gitu ya, mempelajari ini lagi.
sama analisis DC-nya. Besok Anda menyiapkan OPM sebagai penguat inverting dan non-inverting untuk persiapan menjawab soal UAS di hari Rabu. Jadi tugas hari Rabu itu saya ganti besok, tapi nanti hari ini sudah langsung saya upload tugasnya itu. Sudah bisa kalian mulai mengumpulkan supaya besok nggak buru-buru gitu ya. Hari Rabunya nanti baru UAS. UASnya nanti daring atau luring. Saya nunggu info dari masing-masing ketua kelas. Nah gitu. Selanjutnya terakhir besok saya udah nggak ngasih kisi-kisi lagi ya. Udah saya sampaikan hari ini. Untuk recordingnya nanti juga saya upload supaya yang izin ada kegiatan tadi bisa mengikuti. Bukannya saya, loh kok enak banget bisa ini, enggak, karena ya kadang orang tuh ya punya kepentingan. Yang penting Anda itu usaha itu nggak akan mengingkari hasil nanti. Dah toh. Kalau Anda percaya itu dulu aja, mesti kedepannya juga akan berguna gitu. Nah, kesimpulan dari konfigurasi bias tetap CE ini, input dari basis, oke. Output dari kolektor, jelas ya. Impedansi masukan tinggi, impedansi masukan rendah. Ini salah ini. Impedansi masukan itu rendah, untuk impedansi keluaran itu tinggi, ini kebalik. Kemudian nanti saya ganti penguatan tegangan dan arus itu tinggi, jelas karena transistor dia adalah sebagai penguat ya, apalagi untuk konfigurasi bias tetap CE ini tidak hanya penguatan tegangan tapi juga penguatan arus. Nah, pergeseran fasa antara input dan output sebesar 180 derajat yang di sini tadi kita identifikasi nilai penguatannya adalah untuk tegangan itu ada tanda negatifnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Mbak yang bisa saya sampaikan hari ini. Kenapa hari ini tadi saya maju jam 9? Sebentar, saya stop aja. Recording stopped. Karena tadi gini, jam 9 tuh saya ada rapat ASIIN. Kalau nanti saya ikut dulu, kemudian jam 10 keluar ngajar, itu malah ya kalau rapatnya ini on time gitu ya, jam 9 dimulai, saya dapat 1 jam lumayan gitu ya. Tapi kalau molor nunggu dan setengah 10 atau jam 10 kurang baru mulai, jam 10 saya harus meninggalkan rapat, nggak enak lagi gitu. Akhirnya saya tak izin di awal. Nanti setelah ini bisa ngikutin, entah ini masih atau enggak, ini saya juga kurang tahu. Biasanya kadang habis pertemuan kayak gitu dilanjut daring juga, karena nanti ada rapat daring dari fakultas juga gitu. Sebenarnya saya pengen tetap jam 10, cuma ada ini ada apa namanya yang sebentar, ada rapat, ada undangan ya, saya ajukan jam 9 begitu Mas Mbak. Jadi saya mesti kalau ngubah jadwal tuh mesti ada alasannya, nggak seenaknya saya sendiri gitu. Enggak lah, saya hadapannya dengan banyak orang ini ya. Gitu Mas Mbak, ada pertanyaan? Izin bertanya Bu. Ya silakan Mas Adi. Mau konfirmasi untuk pelaksanaan ujian tadi itu hari Rabu ya Bu? Gimana? Kebetulan ini untuk saya atau mungkin teman-teman juga yang lain itu ada yang mengikuti semester pendek itu nggak cuma 1 ya Bu, tapi 2, elektronika sama teori elektronika daya. Nah itu kebetulan untuk teori elektronika daya itu UASnya juga hari Rabu Bu. Misal malam gimana? Atau Selasa malam? Elektronika kan ya ini tadi udah bisa lah kalau yang ikut ini. Saya ngikut, malam saya nggak apa-apa Mas, saya malah lebih longgar kalau malam. Kalau misal Selasa malam sih, kalau saya oke-oke aja Bu. Kalau teman-teman lain mungkin bisa menyampaikan pendapat. Oke, gitu aja. Gimana? Selasa malam gimana? Selasa malam itu mau ba'da maghrib, oke. Ba'da Isya juga enggak masalah, karena pelatihan Python pelatihan saya itu kelihatannya udah selesai. Kalau enggak ya saya yang izin pelatihan gitu.
Nggak apa-apa. Nanti dibahas lagi ya Mas Ade ya. Jadi terima kasih kalau disampaikan kayak gini kan, pengen saya itu sekali ujian selesai gitu, nggak ujian susulan lagi itu saya nggak repot gitu. Biar sama-sama enak, saya tawarkan dulu, nanti dari ketua kelas saya minta. Oh ya, kalau yang ujian yang lain itu masih daring atau luring, Mas Dwi Andika? Kalau sepemahaman saya tadi di grup disampaikan itu masih luring, masih daring. Oh daring, ya udah. Nanti pokoknya saya ngikut aja. Luring ya saya tambah seneng bisa ketemu kalian. Bisa saya tunjukkan kalau memang saya memang benar-benar kemarin tuh sakit gitu ya. Jadi nggak omdo gitu, omong doang gitu, enggak gitu ya. Memang benar-benar saya sakit gitu. Terus tapi kalau kepepet mau daring ya silahkan, saya juga nggak bisa memaksakan karena kalau rumahnya jauh luar Jawa kayak gitu kesini hanya untuk ujian elektronika kok yo saya tego banget gitu loh ya. Kecuali kalau sudah mendekati H-1 perkuliahan itu mesti kalian sudah stay di Jogja ya. Ya, itu nanti saya tunggu dari masing-masing ketua kelas untuk model blank saya. Model ini UASnya mau luring atau daring, itu yang pertama. Yang kedua, ujiannya saya ajukan Selasa malam. OPM tuh gampang, Anda nulis 1 lembar aja boleh kok. OPM, penguat inverting dan inverting, kalian udah punya itu materi-materinya. Praktek juga sudah. Ini nanti langsung dikerjakan. Terlambat pengumpulannya besok pun udahlah OPM saya kasih sampai jam 23.59 wes. Yang penting kamu mempersiapkan untuk belajar dulu gitu ya. Tapi kalau malam Anda nggak bisa ya sampaikan aja, nggak apa-apa. Nanti kita nyari hari lagi supaya kalian bisa semua gitu. Entah Rabu malamnya atau Selasa malamnya. Itu ya Mas Mbak ya, itu yang nanti saya tunggu untuk model ujiannya daring atau luring, yang pertama. Yang kedua, ujiannya mau Selasa malam atau ini ujiannya Selasa siang, Selasa malam atau Rabu malam. Rabu malamnya atau Selasa malamnya saya ngikut, ba'da maghrib atau ba'da isya saya ngikut. Wah berarti kalau malam ini daring ini. Kalau luring malam saya ya udah pokoknya saya tunggu. Kalau mau luring hari Kamis pun saya bisa, karena saya juga setiap hari ke kampus kan. Gitu ya Mas Mbak ya. Baik, Bu. Halo. Ya baik. Baik Bu. Ya, yang terakhir ini tolong ya disampaikan ke temennya. Saya minta tolong banget yang untuk pertemuan terakhir ini yang nggak gabung Zoom meeting. Ini saya scroll terus saya video aja. Yang nggak ikut hari ini itu bisa nyampaikan di grup, nggak apa-apa. Tapi nanti wajibannya lihat recording dari saya gitu ya. Daripada saya kemarin sudah saya ngecek satu-satu, saya sudah pusing untuk presensinya. Ini yang terakhir ini biarkan saya fokus untuk buat soal, dan yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting menyampaikan di grup dengan list yang tidak bisa mengikuti tadi ini jadi saya gampang inputkannya. Tolong ya Mas Mbak ya, bisa ya? Bisa Bu. Ya yang jujur aja, itu yang terakhir ini nggak akan mengurangi nilai Anda kok, kan sudah saya sampaikan juga. Boleh Anda untuk yang terakhir ini boleh menyimak recordingnya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian, dan mungkin ini pertemuan terakhir ya, untuk Zoom meetingnya, meskipun nanti masih ada ujian UAS ya. Itu sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau banyak khilaf, banyak salah dalam penyampaiannya, mungkin tidak ya banyak kendala-kendala dari saya sendiri terutama, itu mohon dimaafkan. Dan
kalian siapkan untuk ujian UAS besok benar-benar bisa, kalau bisa itu benar-benar belajar benar-benar gitu ya, supaya nanti nilai Anda juga bisa meningkat dari nilai sebelumnya. Begitu Mas Mbak? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, hari ini untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya anything ya. Iya, Mbak. Izin nih.